Halo semua, balik lagi dengan gue Tian di Sumur Gadget. Oke, di video kali ini adalah video yang kalian tunggu-tunggu dari kemarin. Jadi gue akan komparasi kedua HP ini, Samsung Galaxy A55 versus Vivo V30. Nah, jadi siapin aja kopinya, tonton sampai habis karena di video kali ini gue akan komparasi kedua HP ini cukup panjang. Ya udah, gak usah lama-lama lagi, yuk kita bahas. Oke, sekarang gue mulai dulu dari perbandingan kameranya. Dari speknya dulu deh. Untuk kamera belakang, Samsung Galaxy A55 tuh pakai triple setup kamera. Lensa utama 50 megapiksel, lensa ultrawide 12 megapiksel, dan lensa makro di 5 megapiksel. Sedangkan untuk Vivo V30 cuman pakai dual setup kamera aja. Untuk lensa utama di 50 megapiksel dan lensa ultrawide juga di 50 megapiksel. Sekarang kita masuk ke sampel fotonya. Di keadaan cahaya yang cukup, keduanya udah sama-sama bagus ya. Detail dan image range-nya juga luas. Cuman di sini yang membedakan adalah tone warnanya. Vivo V30 itu lebih ke vivid ketimbang Samsung yang sekarang tuh fotonya udah natural banget ya. Samsung di tahun 2024 tuh udah nggak kayak Samsung yang dulu guys. Jadi ini udah lumayan beda banget. Secara default, Vivo kalau misalnya kalian jepret foto, dia tuh ada di mode vivid. Tapi kalian bisa ubah juga ke mode natural. Makanya di komparasi bagian kamera ini, di kedua HP-nya gue pakai settingan bawaan aja, nggak gue ubah-ubah. Kalau ngomongin noise, di kedua HP ini tuh udah sama-sama minim noise ya. Cuman di Vivo V30 tuh lebih unggul sedikit. Kalau dilihat dari foto yang ini, di sini kelihatan jelas ya. Di Vivo V30 tuh di bagian shadow-nya diangkat banget. Beda dengan Samsung yang ya apa adanya gitu, sesuai dengan apa yang mata gua lihat. Nah, pinternya Vivo di sini, dia tuh bisa ngangkat shadow di bagian objeknya, tapi di bagian background-nya dia tetap ngejaga biar tetap detail dan dynamic range-nya tuh nggak hilang. Masuk ke keadaan sore-sore sekitar jam 6 sore mungkin, di foto ini tuh udah sama-sama bagus ya. Cuman kalau kalian perhatiin detail dan lihat ke arah lampunya, Vivo V30 tuh lebih baik dalam meredam yang namanya flare. Kalau foto objek orang di keadaan low light ini hampir sama ya kualitasnya di kedua HP-nya. Cuman sekarang kebalikannya nih, Samsung A55 tuh fotonya agak sedikit dibuat lebih terang ketimbang Vivo yang lebih seperti aslinya. Kalau dilihat dari foto yang satu ini juga gitu, kalian perhatiin deh di bagian langitnya. Di Samsung A55 tuh agak sedikit dibuat lebih terang. Masuk ke pencahayaan indoor dengan foto objek orang. Di kedua HP-nya udah sama-sama bagus juga, minim noise. Di Samsung tuh meskipun nggak pakai filter beauty dan lain-lain, untuk jerawat-jerawat kecil ini bisa kehapus, jadi lumayan agak bersih. Dan hasilnya juga masih kelihatan natural, bagus lah. Beda dengan Vivo yang ketika gua nggak pakai filter yang beauty gitu, jerawat kecil-kecil tuh masih cukup kelihatan. Jadi ya bener-bener apa adanya. Lanjut kita coba di night mode di lensa utamanya. Keduanya udah sama-sama bagus ya, minim noise. Di Samsung seperti biasa, kalau udah gelap hasil fotonya kelihatan lebih terang. Nah kalau di Vivo seperti apa yang mata gua lihat. Lanjut night mode di lensa ultrawide-nya. Nah, di sini kelihatan bahwa foto di Vivo V30 tuh lebih detail ya. Tapi kalau misalkan ngomongin noise, kayaknya keduanya udah sama ya, lumayan banyak noise. Menurut gua ini hal yang wajar sih. Sekarang kita move ke kamera selfie-nya. Di keadaan cahaya yang cukup, keduanya udah sama-sama bagus ya. Dan image range-nya luas, warna biru langitnya malah di sini lebih bagus di Samsung ya. Lebih biru gitu. Kalau di Vivo tuh agak sedikit lebih pucat. Nah, tapi di Vivo tuh wajah gue dibikin terang, dibikin lebih glowing gitu. Yang gue suka di Vivo tuh untuk kamera selfie-nya lebih wide ya. Jadi bisa banget nih kalau misalkan kalian foto wifi bareng teman-teman kalian. Next, foto bini gua di dalam mobil. Di sini baru kelihatan nih. Di Vivo itu detail banget. Ini untuk beauty mode-nya gua matiin ya. Semua di kedua HP ini. Keduanya udah sama-sama bagus. Cuman di Samsung skin tone-nya agak sedikit kemerahan. Kalau buat cewek-cewek gua rasa kayaknya bakal milih Vivo sih. Karena emang ini bagus banget hasilnya. Nah lanjut foto selfie di keadaan indoor. Ini keadaan di luar udah gelap ya. Di sini makin terlihat jelas bahwa Vivo V30 tuh unggul kalau misalkan kita ngomongin urusan kamera selfie. Lihat deh di fotonya tuh masih tajam banget tanpa ada jejak over sharpening.
Kalau Samsung detail-detail wajah tuh udah mulai hilang ya. Dan kalau kalian perhatiin di bagian batu bata di belakang, itu di Vivo masih kelihatan jelas teksturnya, sedangkan di Samsung udah lumayan hilang. Enaknya pakai Vivo tuh sekarang dia punya yang namanya Aura Light. Jadi kalau buat gua sih ini kayak ring light ya. Jadi bakal ngebantu banget nih buat kalian yang mau foto di keadaan low light biar hasilnya tuh tetap natural. Di Aura Light ini kita bisa atur-atur ya secara manual, mulai dari warna putih sampai ke kuning juga, dan ada mode autonya juga. Sekarang kita move ke videografinya. Di kedua HP-nya untuk perekaman video bisa sampai di resolusi 4K 30 fps. Nah, di sini gue coba lari ya guys. Ini gue ngerekam di resolusi 4K 30 fps. Sekarang kita coba lari. Dan ini untuk perekaman di resolusi Full HD 60 fps. Kita coba lari. Lanjut, untuk kamera ultrawide-nya sayangnya aja di Vivo cuman bisa rekam sampai di resolusi 1080p aja. Dan untuk Samsung seperti biasa dia bisa ngerekam sampai di resolusi 4K 30 fps. Kalau dipakai jalan di sini bisa gue bilang di Samsung tuh masih lebih stabil sih ketimbang Vivo. Tapi kalau di Vivo kelihatan lebih detail daripada Samsung. Nah, masuk ke keadaan low light dari segi stabilisasi, Samsung masih lebih unggul ketimbang Vivo. Nah, di Vivo kelebihannya tuh dia bisa meredam flare lebih baik ketimbang Samsung. Secara image quality di sini bisa gue bilang Vivo hasilnya lebih bagus sih. Next, untuk kamera selfie-nya, lagi-lagi di sini untuk segi stabilisasi Samsung A55 lebih baik ketimbang Vivo. Tapi enaknya Vivo tuh kameranya dia wide banget ya. Jadi sebenarnya lebih asik untuk dipakai bikin konten kalau nggak sambil jalan. Dan satu-satunya kelebihan dari Vivo yaitu di kamera selfie-nya itu dia punya autofocus. Jadi buat kalian yang suka bikin konten kayak makeup tutorial dan lain-lain, gue rasa ini bakal ngebantu banget sih. Nah, untuk Samsung Galaxy A55 dari segi videografi dia punya stabilisasi dan image quality yang bagus di semua resolusi, semua fps dan semua lensa. Di Samsung tuh kayak nggak ada limitasinya gitu loh. Lu mau pakai lensa apapun, lu mau ngerekam sampai resolusi 4K 30 fps, hasil footage-nya pasti stabil. Di Vivo itu nggak bisa. Yang bisa rekam di resolusi 4K 30 fps dan Full HD 60 fps itu cuman di kamera utama dan kamera selfie-nya aja. Oke, segitu aja untuk pembahasan kameranya, kayaknya udah lumayan panjang. Sekarang kita bahas soal desain. Untuk Samsung Galaxy A55 dan Vivo V30 ini tuh kayak dua kubu yang berbeda banget ya. Atau bisa gue bilang dua era yang berbeda. Di Vivo punya desain serba melengkung dari back cover sampai ke bagian layarnya. Kelebihannya ini tuh enak ya dipegang, nggak sakit sama sekali. Dan layar lengkungnya ini tuh ngasih kesan yang mewah juga. Cuman ada kekurangan nih dari desain smartphone lengkung kayak gini, yaitu di bagian durability-nya yang emang nggak sekuat desain flat. Dan nyari temper glass-nya rada susah. Nah, untuk Samsung Galaxy A55 desainnya udah flat di bagian depan, belakang, dan juga frame-nya, kecuali di bagian tombol volumenya ya. Kekurangan desain kayak gini tuh kalau misalnya kita nggak pakai case, dipegang lama-lama tuh lumayan berasa sakit sih. Dan di A55 ini tuh berat loh HP-nya, karena emang dia juga udah pakai metal frame. Beda dengan Vivo yang di bagian frame-nya tuh masih dari plastik, dan emang sih overall jauh lebih enteng Vivo. Dan yang paling unggul di Vivo tuh adalah dia punya desain yang tipis banget. Di A55 karena layarnya flat, kalian nggak akan kesusahan cari temper glass sih. Dan dari segi proteksi di A55 juga back cover dan layarnya juga udah terproteksi sama Gorilla Glass Victus Plus. Nah, kalau kalian lebih suka desain yang mana nih? Kalau buat gue pribadi sih, gue suka desain yang flat kayak Samsung ya. Menurut gue lebih elegan aja sih. Lanjut kita ngomongin di bagian layarnya. Nah, ini yang biasa jadi candaan untuk Samsung Galaxy A55 ya. Smartphone mid-range kok bezelnya masih tebel ya. Samsung tuh kayaknya udah kudu harus sih bebenah untuk masalah desain layarnya ini. Di Vivo tuh udah punya bezel yang tipis banget dan simetris. Jadinya menurut gua ya dari segi desain Vivo jauh sih menang.
Untuk kualitas panelnya di kedua HP-nya udah sama-sama bagus ya. Cuman Vivo punya resolusi yang lebih tinggi yaitu di 1,5K, sedangkan untuk Samsung cuman di 1080p aja atau Full HD Plus aja. Keduanya udah pakai panel AMOLED, lalu untuk refresh rate-nya udah support di 120Hz. Nah, yang lucunya di Vivo nih, kalau kita ubah resolusinya di 1,5K, dia nggak bisa jalan di refresh rate 120Hz, cuman mentok di 90Hz aja. Untuk keduanya udah sama-sama support konten HDR10 Plus ya, dan untuk peak brightness-nya di Vivo tuh lebih tinggi ya, di 2800 nits, sedangkan untuk Samsung cuman di 1000 nits aja. Overall sih ini udah sama-sama bagus ya panelnya, cuman di sini Vivo kelihatan lebih vivid aja, sedangkan Samsung tuh sekarang emang lebih ke arah natural, udah nggak segonjreng dulu. Lanjut kita move ke bagian performance. Exynos 1480 versus Snapdragon 7 Gen 3. Keduanya udah sama-sama di 4 nanometer ya. Keduanya udah sama-sama adem dan keduanya udah sama-sama irit baterai pula. Di penggunaan gue yang nggak terlalu berat kayak buka sosial media, terus streaming film, itu di Samsung gue bisa dapat screen on time di 7 jaman. Sedangkan Vivo V30 gue bisa dapat screen on time hampir 7 jam. Jadi bisa gue bilang ini mirip-mirip aja, dan emang baterainya juga sama ya di 5000 mAh. Untuk benchmark di Antutu Samsung Galaxy A55 gue bisa dapat skor di 730 ribuan, sedangkan untuk Vivo V30 di 800 ribuan. Dari segi SoC, Vivo V30 lebih unggul ya. Tapi dari segi storage, Samsung Galaxy A55 lebih unggul karena dia udah pakai UFS 3.1. Sedangkan untuk Vivo masih pakai UFS 2.2. Bedanya apa? Ya bedanya di transfer datanya aja sih. Di Vivo lebih lambat, sedangkan di Samsung itu lebih cepat. Untuk skor Geekbench di sini masih lebih unggul Samsung ya, mulai dari single core hingga ke multi core-nya. Lalu gue juga lakuin stress test kedua HP ini pakai 3D Mark. Hasilnya A55 tuh lolos dengan skor di 99,5% dan untuk Vivo lolos dengan skor di 99,3%. Nah, gimana untuk performance real gamenya? Game yang pertama, Mobile Legends. Untuk kedua HP ini untuk settingan maksimalnya udah kebuka semua ya di Ultra. Dipakai main game satu match juga ini udah sama-sama stabil kok frame rate-nya. Lalu untuk game yang kedua, PUBG Mobile, untuk setting grafiknya di sini ada perbedaan nih. Untuk Samsung Galaxy A55, sayangnya aja frame rate ekstrimnya cuman kebuka kalau settingan grafiknya itu ada di smooth. Sedangkan untuk Vivo V30 untuk frame rate ekstrimnya dia bisa kebuka sampai di settingan grafik HDR. Dipakai main game satu match juga keduanya udah sama-sama punya performance yang stabil, layarnya juga nggak ada masalah, dan ini keduanya udah sama-sama responsif. Terakhir, game yang ketiga, COD Mobile. Untuk Samsung Galaxy A55, settingan grafiknya bisa kebuka di Very High dan Max. Sedangkan untuk Vivo V30 cuman dapat di High dan Very High aja. Sebenarnya ini cuman masalah waktu aja sih. Nanti juga bakal ke unlock semua kok. Dari kedua HP ini selama gue tes main game, yang paling berasa panas di tangan itu ya Samsung sih. Kalau di Vivo tuh masih lebih anget-anget aja sih ketimbang Samsung yang emang udah lumayan agak berasa agak panas lah. Cuman emang panasnya di sini di kedua HP-nya ini masih bisa gue bilang wajar banget kok. Bukan yang panas banget kayak Samsung Galaxy A54 sebelumnya. Jadi A55 bisa gue bilang ini improve-nya udah jauh banget. Kalau ngomongin soal fitur lumayan seru nih. Di A55 dia udah support eSIM, sedangkan untuk Vivo V30 belum. Lalu di A55 dia juga udah ada rating IP67, sedangkan di Vivo V30 dia cuman di IP54 aja. Di Vivo V30 untuk NFC-nya dia bisa digunain untuk kartu akses kalian ya. Mungkin kartu akses untuk masuk gedung atau mungkin masuk apartemen kalian. Sedangkan di A55 itu belum bisa. Terakhir untuk pengecasan di Vivo udah jelas ya, dia bisa support 80 watts flash charge, udah dapat kepala charger pula. Sedangkan di Samsung seperti biasa cuman support di 25 watt aja dan gak dapat kepala charger juga. Ngecas dari 20% sampai ke 100% di Vivo itu cuman makan waktu sekitar 40 menitan, sedangkan di A55 itu kurang lebih 1 jam 20 menit. Dari segi keamanan atau security di Samsung ini lebih unggul ya, karena dia tuh ada Samsung Knox Vault. Jadi dia tuh punya chip terpisah untuk ngamanin data-data pribadi kita. Menurut gua ini hal yang bagus banget dari Samsung.
Dan untuk V30 sebenarnya juga dia punya secure folder juga, cuman ini berbeda ya. Dia tuh nggak ada chip tambahan kayak Samsung. Satu lagi fitur di Samsung yang rada susah ditemuin di brand lain, yaitu ketika kita lagi main game dan kita sambil ngecas, itu dia punya fitur bypass charging. Next, di bagian audio, di sini Samsung unggul jauh ya ketimbang Vivo. Di Samsung tuh dia pakai dual stereo speaker, sedangkan untuk Vivo masih mono. Untuk kualitasnya, speakernya sebenarnya ini juga jauh banget ya. Di Vivo tuh bassnya berasa amat sangat kurang, sedangkan untuk Samsung bassnya di sini lumayan cukup berasa. Ditambah di Samsung tuh ada fitur Dolby Atmos juga, jadinya makin berasa lebih bagus lagi. Untuk internal audionya udah gue jelasin di review Vivo V30 sebelumnya. Gue mau dengerin musik pakai TWS gue yang sound pitch clear ini, gue nggak nemu suara yang enak meskipun gue udah coba ubah-ubah di bagian equalizernya. Beda dengan Samsung, tanpa gue ubah equalizer ini udah enak banget. Lanjut, kita bahas vibration motor atau haptic feedback. Di Samsung ini udah enak ya, udah masuk ke levelnya flagship. Sedangkan untuk Vivo ini masih rada kurang sih. Makanya kenapa untuk haptic feedback di Vivo akhirnya gue matiin. Terakhir gue mau bahas custom UI, Vantage OS 14 versus One UI 6.1. Kedua OS ini tuh sama-sama nyaman ya selama gue pakai. One UI dengan tampilan yang simple, mudah untuk digunakan, dan banyak banget opsi untuk kustomisasi sesuai dengan kemauan kita. Sedangkan untuk Vantage OS 14 punya tampilan yang simple juga, mirip-mirip stok Android, tapi punya banyak kustomisasi juga. Kedua HP ini tuh minim bloatware ya, dan udah datang dengan Android 14. Untuk update software, Samsung bisa kasih 4 tahun upgrade versi Android dan 5 tahun untuk security patch-nya. Sedangkan untuk Vivo V30 sayangnya aja cuman dapat 2 tahun upgrade Android dan 3 tahun untuk update security patch-nya. Yang gue suka kedua HP ini tuh tiap bulan tetap dikasih rutin update ya, jadi nggak lama, nggak kayak brand sebelah yang ngasih security patch-nya tuh telat banget. Oke, sekarang masuk ke kesimpulan. Sebenarnya masih lebih worth it mana sih? Samsung Galaxy A55 atau Vivo V30? Nah, untuk pertanyaan kayak gini tuh sebenarnya disesuaikan aja sih dengan kebutuhan kalian. Keduanya udah sama-sama HP all-rounder yang bagus. Kelebihan Vivo ketimbang Samsung, hasil fotografinya bagus, kamera selfie-nya punya autofocus, NFC-nya bisa dipakai untuk access card, desain layar lebih mewah, punya bezel yang lebih tipis, dan support pengisian daya sampai 80 watt. Sedangkan untuk kelebihan Samsung ketimbang Vivo, ya Samsung udah support eSIM, punya rating IP67, audio lebih bagus, haptic feedback lebih bagus, kamera di sektor videografi jauh lebih bagus, dan punya update software yang lebih panjang. Jadi ya balik lagi, worth it atau nggak worth it tergantung kebutuhan kalian. Oke, palingan segitu aja komparasi kedua HP-nya. Kalian udah punya bayangan belum nih mau nentuin yang mana? Sebenarnya simpel aja sih, disesuaikan aja dengan budget kalian, dan kalian bisa cek deh ke marketplace karena harganya tuh di kedua HP ini tuh udah jauh dari harga official. Oke, segitu aja dari gua. Jangan lupa subscribe biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari gua, dan jangan lupa juga mampir ke IG atau TikTok Sumur Gadget karena gue sering berbagi banyak tips and trick di sana. Buat yang dari Sumur Gadget, pamit.